renggang-renggang. Renggang-renggang. Udah bisa dekat tadi. Jaga jarak. Daripada hasil pemantauan lapangan tentang adanya kegiatan tambang. Ya, kami dari pemerintah kampung Pak ya, memang tidak banyak tahu atau memang ya belum tahu tentang itu. Nanti jalan kita ketemu lagi, tapi saya sudah menghubungi KTT sebenarnya sudah menegur Pak Erwin yang memasuki area tambang tanpa izin KTT. Hanya saat ini oleh KTT menghubungi security untuk memportal itu, jadi tidak bisa keluar truknya karena melanggar sebenarnya. Jadi intinya kita ini karena sesuai kewenangan kami itu menahan jangan sampai ada gerakan alat itu aja. Kalau pesta bandar kami sudah surat itu khusus langsung untuk tidak memberikan izin kalau melalui SCT atau jalur laut. Nah, untuk lewat darat kami juga sudah menghubungi Intel Pak Alimudin saat telepon langsung. Nah, mereka tidak akan memberikan izin jalan. Nah, itu kewenangan kami yang kami sudah lakukan. Yang mudah-mudahan dari pihak perusahaan tambang PT Bum juga KTP-nya sudah memberikan juga akan memportal itu, jadi tidak bisa keluar mobilnya. Nah itu kewenangan yang sudah kami lakukan. Kalau kita memaksakan orang, memang kewenangan kita ini tidak bisa memaksa karena pemaksaan itu harus melalui jalur penegak hukum memang untuk memaksa, bisa dijemput paksa. Nah kalau kami ini kan susah Pak kewenangan kami ini, makanya melalui trek-trek yang lain melalui PPKBA Bumnya untuk tidak membuka portal, kemudian dari pihak kepolisian untuk tidak berizin. Itu saja yang Bapak-bapak ketahui. Kewenangan kami ini yang sangat terbatas. Kami ini hanya mendampingi, mengecek sesuai dengan surat bupati. Nah, nanti ke depan habis ini kita berberita acara, saya langsung menghadap lagi Pak Bupati apa langkah selanjutnya. Itu Bapak-bapak. Jadi bukan berarti kita ini tidak ingin memberikan mengundang daripada KBN, sudah kita undang semua, malah kan langsung kita surati oleh Pak Bupati, cuma tidak hadir, tidak dihargai kita, tidak dihargainya Pak Bupati sebagai pimpinan daerah di sini. Nah itu Pak yang kami lakukan semaksimal mungkin. Nah tadi sudah saya telepon langsung di depan Pak Lurah, Pak Sekcam, KTT Bum, dia tidak buka portal, jadi tidak bisa keluar mobil pembelinya itu karena harus izin daripada KTT. Tidak ada ujung penyelesaiannya Pak. Nah ini menjadi konflik sebenarnya Pak. Kalau kita melihat kondisi saat sekarang ini Pak, dengan adanya COVID, dengan adanya permasalahan muncul, ini bisa saja mengakibatkan, karena ini urusan perut, ini bisa saja Pak, permasalahan muncul mengakibatkan pihak negara pun juga merasa dirugikan. Nah ini tergantung daripada pemerintahannya gitu loh. Ini bagaimana yang sebenarnya harus dilakukan terhadap kawan-kawan, khususnya Dinas Tenaga Kerjaan, karena ini ada surat penegasan terhadap Bupati, ini harus diberikan penegasan. Nah ini PT KBM yang sudah diberikan penegasan pun juga dari pihak Dinas Tenaga Kerjaan pun juga tidak diikutin gitu loh. Apa yang harus dilakukan Pak? Kita tidak bisa Pak membiarkan begini, ini masalah perut gitu loh. Masalah perut ini tidak bisa dihalang-halangi. Bapak tadi melihat, bahkan mereka mau kelahi di dalam itu gitu loh. Nah ini yang menjadi masalah. Nah termasuk juga si pembeli besi tua, siapa tadi namanya Pak? Pak Anton. Ini jangan dulu dikeluarkan Pak, karena ini masih ada masalah yang belum disepakati oleh pihak pekerja, khususnya serikat pekerja, serikat buruh yang ada di dalam. Mereka ini belum pernah menerima uang sekecil apapun, sebesar apapun belum pernah. Dan saya tahu pembelian Bapak itu ada senilai daripada 500 juta. 300 juta. Mohon maaf Pak. Pak siapa nanti tadi? Pak Anton.
Pak Anto. Ini kontraknya bukan dengan Pak Anto, tapi dengan Pak Darmin. Nah, kita nggak tahu lagi. Nah, di sini saya mempunyai data pembeliannya 500 juta. 500 juta Baru dengan diberikan Pak Darmin. 200 juta uang panjar. Iya kan? Uang panjar baru diberikan 200 juta. Dan sampai sekarang nih kawan-kawan yang bernaung di dalam serikat buruh itu belum pernah diberikan. Mohon maaf Pak, hubungan Bapak dengan Pak Darmin apa Pak? Pak Darmin sebagai pemotong, saya sebagai pelaksana di lapangan. Ini kontrak kerjanya dengan Pak Darmin, pembelinya Pak Darmin. Iya betul. Artinya yang bagian pekerja Pak. Oh Bapak bagian pekerja. Bagian pekerja sekalian semuanya itu bagian motong apa segala macam. Pak Darmin itu Ya, ya? kalau saya sebagai penanggung jawab lapangan. Nah, bagian dananya ada lagi juga. Nah, ini kita minta ketegasan begini, Pak. Persoalannya kita mau meminta kejelasan gitu loh. Uang ini juga harus disaksikan terhadap pekerja, pemberiannya. Terus berapa yang harus diberikan terhadap pekerja? Gitu loh. Iya. Ada kemarin itu mendapatkan transaksi 1M dari PT Boom dan sampai sekarang kawan-kawan tidak dibayarkan. Nah, sekarang lagi ada transaksi penjualan besi tua yang dipotong. Ya kan? Ada unit yang dipotong. Sampai sekarang ini kawan-kawan tidak pernah diberikan haknya. Nah, ini kan menjadi masalah, Pak. Dan ini masih sengketa. Belum boleh itu dikeluarkan. Jadi saya minta ketegasan dari Bapak juga mewakili daripada kepala kampung, Pak, karena ini persoalan daripada daerah yang ada di kampung sini, termasuk dinas kerjaan, Pak, ini tolong Pak dibantu Pak gitu loh. Sudah hari berhari nih, mulai tahun 2019 sampai 2020 ini masalah ini. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kita mau kemana lagi? Kami sudah ke Bupati menyelesaikan masalah dan ada surat dari Bupati itu jangan mengeluarkan alat sebelum ada pembayaran pesangon dan gaji karyawannya. Dan ini dipertegas lagi Pak. Saya rasa mungkin seperti itu. Jadi kalau berbicara untuk memanggil paksa, bisa Pak. Kita manggil paksa, bukan tidak bisa, boleh. Karena ini sifatnya urgent gitu loh. Surati dia, 2 kali 3 kali tidak bisa, kita panggil dia secara hukum. Ini tugasnya pemerintahan, wajib ini. Saya rasa mungkin seperti itu. Kita kan tidak boleh berkumpul. Nah, kalau sudah keadaan seperti ini, akhirnya berkumpul juga kita ini, Pak. Gara-gara perut. Nah, ini harus diselesaikan saya rasa, Pak. Saya rasa mungkin seperti itulah. Ya, baik. Kedua serikat ini meminta untuk diadakan PB. Supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Supaya pemotong besi tua juga enak. Ya kan? Ya, Kan betul. begitu. Betul. Itu ada bunyinya di situ. Dia juga setuju. Terus kenapa KBM tidak mau? Ada apa? Akhir ceritanya adalah bahwa ada individu orang KBM yang menjual nama karyawan, menjual besinya ataupun unitnya, tapi uangnya bukan untuk karyawan. Bukan. Tadi saya ada dengar informasi bahwa dikatakan bahwa ingin menggaji daripada karyawan. Loh, mohon maaf, kita ada beberapa jenis di situ. Adalah orang yang kali satu, adalah orang yang masih bekerja, ada juga orang yang sudah PHK sesuai dengan anjuran Disnaker. Kami dari serikat ini boleh dikatakan karena sesuai dengan anjuran Disnaker kami sudah di PHK. Yang kami tuntut adalah pesangon kami. Dia katakan seperti itu. Dia mengatakan bahwa kami tidak mau terima. Jelaskan tidak mau terima uangnya. Kenapa? Kalau kami tahu status uangnya bahwa ini adalah uang pesangon, mungkin kami akan terima. Mungkin kita akan bikin di PB bahwa kelanjutan daripada sekian ini kapan kau bayar lagi. Makanya tempo hari saya menulis ke DPRD sana untuk dimintakan dibikinkan perjanjian bersama. Bisa dibaca di DPRD situ? Hasil dari DPRD itu bisa dibaca. Ditandatangani di atas materai, dicap sama DPRD. Kenapa lagi ini mau ditabrak? Kita semua mendengar bahwa dia meminta waktu sampai 12 Mei. Demikian bunyinya kan? Anda tidak percaya? Video masih ada. Terus kenapa? Jadi seperti ini. Nah, kemudian lagi pesanan dari DPRD sini, kita meminta sesuai dengan surat DPRD, Disnaker juga harus tegas. Tegas. Selalu memonitoring. Jangan sejak kita ini Pak selalunya adalah bikin surat, balas surat, bikin surat, balas surat, bikin surat, balas surat. Kayak orang pacaran. Kami bukan salahkan Disnaker, bukan. Bukan. Begitu Pak. Nah, kemudian juga tegaskan kepada Pak Bupati, kalaulah saja KBM tidak menghormati Bupati, siapa lagi? Ya. Apalagi kami. Siapa lagi yang dihormati? Ingat Pak, Panglima tertinggi Kabupaten Berau. di dalam surat ini ada beberapa Pancasilanya.
Biasa kalau sudah ada cap gini, ngeri Pak. Yang bertanda tangan? Di materai ini ada cap Garuda Pancasilanya. Ini pun tidak dihormati. Memangnya KBM itu siapa? Hah? KBM itu siapa? Negara kita ini negara hukum undang-undang. Loh, kalau kepala daerah kita saja sudah tidak dihormati seperti itu, Pak, apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Ya sudah, karyawan jual aja di situ itu kan haknya karyawan. Ya. Apalagi? Ya betul itu. Di dalam undang-undang dikatakan bahwa apabila perusahaan dalam keadaan pilot ataupun bangkrut, utang yang harus pertama dibayar adalah Jadi karyawan. nah, itu bunyinya. Makanya kami karyawan berhak menahan itu. Apa kita harus memakai pasal 57 macam tadi? Apa begitu? Balok 57. Ya, terima kasih. Lanjut. Pak, tambahan Pak, cara persuasi pendekatan tidak ada upaya hukum. Mungkin kami juga mendesak dinas untuk melaporkan ini ke jalur hukum, ke pihak kepolisian yang bisa menangani ini. Kita buat laporan resmi aja Pak dari dinas, artinya dari pemerintah membuat laporan bahwa memang KBM ini nakal gitu kan, tidak mengikuti dan tidak mengindahkan aturan dari yang dibuat pemerintah. Mungkin seperti itu Pak, jalan keluarnya supaya ada tindakan dari KBM untuk bisa segera menyelesaikan masalah teman-teman ini. Ya gitu ya teman-teman ya. Ya. Kalau tidak sama-sama kita ke Polres, ayo kita buat pelaporan bersama-sama. Permisi Pak, kalau saya begini, karyawan ya kan, karyawan selaku karyawan di PT KBM, terus saya juga anggota serikat KSPSI. Ya kan? Selama ini saya sudah mengikuti paling tidak sedikit banyaknya. KBM ini Pak sudah nggak punya aturan sebenarnya, sudah nggak punya aturan. Yang orang nomor 1 di daerah saja sudah tidak dihargai, apalagi kami sebagai karyawan, ya kan? Jadi saya pribadi dan teman-teman di Kampung Sukan ini itu sudah nggak punya niat baik Pak. 1 minggu dari sekarang tidak ada penyelesaian, kami masuk ambil besi tua jual sendiri Pak. Ya, karena itulah kami berbulan-bulan kami Pak dari nafkahi Pak. Kami masih karyawan, belum ada pemutusan, tidak ada penyelesaian. Terus istri anak kami makan apa Pak? Matinya saja yang belum itu Pak. Karena mungkin Tuhan masih beri umur panjang. Kalau tidak sudah mati Pak. Karena apa? Tidak dinafkahi sama bapaknya selaku KBM ini. Terus tindakan kami anak apa Pak? Kalau bukan mengambil hak barang bapak kami untuk menjual untuk demi makan kami. Jadi 1 minggu dari sekarang Pak ya, saya ini karyawan KBM, anggota serikat KSBSI yang bertempat di kali wilayah Kampung Sukan. Itu penyampaian saya terakhir Pak. Saya sudah sampaikan itu kepada Pak Erwin setelah saya pas menjaga portal di Paren 5, waktu itu tugas kami. Saya sampaikan Pak Erwin sama Nanang waktu itu. Pak Erwin tidak lama lagi tanggal 12 Mei. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau tidak ada, terus terang Pak, istri anak saya itu sudah teriak-teriak Pak minta makan. Saya akan masuk ambil besi tua dengan teman-teman. Jangan laporkan saya mencuri Pak, karena saya mengambil hak saya. Saya katakan seperti itu Pak. Apa tanggapannya Erwin? Saya bilang sebentar Pak, nanti kita komunikasi, mudah-mudahan ada solusi. Sampai sekarang Pak, ada dana 200 juta waktu itu malam kami di sini. Sebenarnya KBM ini mau mengadu karyawan sama karyawan Pak, terus terang aja. Uang dari buyer ya kan, pembeli, bukan dia yang mengurus Pak. Dia atur suruh karyawan sama karyawan baku atur. Begitu Pak namanya pimpinan. Ya kan? Sumber dananya dari mana kami tidak tahu. Uang ini untuk dibayar untuk apa kami tidak tahu Pak. Bisa saja dia bohong nanti di situ. Makanya kami dari serikat kompak tidak mau terima Pak. Karena apa? Tidak sesuai, tidak ada pembagian uang, tidak ada manajemen. Apa masalah apa ini? Jangan tidak mau dibohongin. Kami serikat waktu itu kompak untuk tidak menerima, kembalikan ke serikat untuk mengurus itu. Buktinya dia bapaknya sendiri mencuri itu. Besi tua itu kan haknya karyawan masih Pak. Belum ada penyelesaian. Jadi saya pribadi Pak, 1 minggu dari sekarang kalau tidak ada penyelesaian, saya akan masuk ambil besi tua Pak. Karena itu hak saya, jangan diparang saya, jangan ditahan. Itu aja saya. Terserah teman-teman di Sukan sini. Saya apa, reaksinya. Saya seperti itu Pak. Inilah bentuk bagaimana melihat posisinya dari pemerintahan tidak ada ketegasan. Ini menjadi masalah Pak, konflik ini Pak. Saya yakin konflik. Pasti itu. Gitu loh. Ini akan konflik. Nah kalau kita hanya monitoring dari atas media saja, ya kan hanya di kursi saja, tapi tidak ada penyelesaian yang betul-betul menyelesaikan kawan-kawan di
di bagaimana untuk pembayarannya, ini tidak akan ada penyelesaian gitu loh. Nah ini harapan saya Pak, saya meminta cukup sekali ini kita pertemuan, saya minta ketegasan dari pihak dinas pekerjaan, ya kan, terus ada KTT-nya katanya di sini, ada segala macam. Saya minta ketegasan bagaimana ada solusi bisa terbayar kawan-kawan haknya itu. Kalau memang ini belum ada terbayar, jangan dulu itu digerakkan alat di sana. Itu harus ada kesepakatan dulu Pak. Baru kita buat pelaporan Pak bersama-sama. Mungkin dari dinas pekerjaan mungkin bisa membuat pelaporan juga Pak. Karena dinas pekerjaan pun juga Pak dilecehkan ini Pak. Ini pelecehan ini. Iya kan? Di Senaker pun juga dibikin seperti itu. Terus Bupati pun juga sudah mengeluarkan surat 2 kali pun juga. Ada enggak ini manajemen kita pertemuan di sini dia hadir? Enggak pernah ada Pak. Di DPR pun juga sama. Ada enggak dia hadir dan menjelaskan? Enggak ada Pak. Begitu dipaksa dia hadir, baru dia hadir pada waktu itu. Nah ini yang menjadi masalah Pak. Nah sebenarnya kita tahu nih masalahnya adanya di mana gitu. Nah ini yang harus kita cari, bagaimana solusinya kawan-kawan ini bisa menerima haknya. Jangan kita biarkan begitu saja Pak, berdosa juga kita Pak. Nah ini yang harus kita perjuangkan Pak. Jadi saya minta bagaimana solusinya, mungkin ada Pak Saban bisa menambahkan karena ini pengawasan ketenagakerjaan. Harapan saya mungkin ada solusi yang diberikan terhadap bagaimana pemerintahan itu bisa terlaksana Pak. Ada ketegasan di situ. Saya rasa mungkin seperti itu. Apa yang disampaikan kepala dinas tadi ada satu langkah penyelesaian, artinya sebelum kita ada kesepakatan besi 2 itu sebenarnya jangan digerak dulu, termasuk Bapak yang pembeli juga harus juga menghormati kesepakatan kita ini demi kepentingan bersama Pak ya. Karena ada yang dirugikan dalam hal ini. Nah yang kedua, kita tidak cukup sampai di situ, kita harus mengadakan pertemuan untuk mencari kesepakatan selanjutnya penyelesaiannya seperti apa. Karena yang saya dengar juga penjualan besi tua itu juga salah satu langkah untuk cepat mendapatkan duit. Cuma perlu dibicarakan cara pengaturannya seperti apa. Karena yang saya terima di lapangan tadi bahwa penjualan itu hanya hasilnya diberikan ke salah satu pihak karyawan, ada pihak lain karyawan yang tidak dapat. Nah ini kan sebenarnya tinggal kita atur aja. Silahkan jual besi tua, tapi untuk sekarang belum ada kesepakatan, jangan dulu ya, tahan dulu, kita bersepakat dulu seperti apa penjualan besi tua untuk mendapatkan uang cepat itu dan pembagiannya seperti apa. Nah tentunya ini harus ada itikat baik dari manajemen yang berunding bersama di sini hadir. Cuma manajemen tadi dia berjanji untuk hadir tapi ternyata juga tidak hadir. Jadi gitu ya. Pertama kita sudah ini sepakat semua. Pak Kadis tadi sudah menghubungi KTT segala untuk tidak boleh alat besi tua itu keluar. Termasuk Bapak juga sudah, terima kasih sekali Bapak sebagai pembeli sudah hadir di sini. Bapak juga sama-sama mendukung untuk jangan dulu membeli Pak. Nanti setelah ada kesepakatan baru kita ini. Nah cuma yang kedua ini harus kita bicara seperti apa kesepakatan, kapan kita bersepakat. Kalau kita biarkan lagi ini berlarut lagi nih. Biar rasa mungkin begini. Ini dilanggar sama KBN. Nah sekarang begini, saya sih sedikit memberikan solusi. Karena ini pembelinya adalah beliau, di sini harus membuat kesepakatan. Ketika ini barang yang keluar, berarti beliau yang mengambil dan kita akan memberi tindakan pidana atau penyampaian terhadap pihak kepolisian, laporan, ya kan? Ini kan hak kita gitu loh, ya kan? Kita laporkan aja ke jalur hukum dan ini bertanda tangan adalah dinas pekerjaan bersama-sama kita laporkan. Saya rasa seperti itu, biarkan saja. Kalau dia paksakan untuk diambil itu, saya rasa seperti itu. Tindakan hukum yang harus dibuat di situ. Tidak tahu menau tentang hal ini kan? Kita ditawari, kita pun juga sesuai surat dari AJB akte jual beli kan, artinya kita pun juga merespon kalau kita pun juga tidak mau, artinya kita beli baru tanpa surat menyurat. Dari awal pun juga kita tanya ini untuk karyawan kan, seperti itu. Memang kemarin kita kasih 200, sebenarnya saya sudah takut Bang, artinya takut begini, jangan sampai nanti ada masalah di belakang. Makanya uang itu tidak saya kasih full, ya kan? Nah, dari kemarin kan minta lagi saya kasih 100. Jadi uang ini sudah ngumpul 300. Saya sudah curiga dari awal. Dari pertama kan saya tidak mau. Memang kami ini beli begitu. Cuman dari pertama kan saya kasih tahu Bang,
ini sebenarnya tidak ada masalah. Nanti saya tanggung jawab. Ini uang untuk karyawan juga. Siapa yang bicara begitu, Pak? Pak Denny. Nah, ini Pak saksinya Pak Denny dia ngomong begitu. Jadi begini, saya lanjut lagi ya Pak ya. Jadi dengan hal begitu, artinya kalau segini kan kita sudah paham. Mungkin kalau belum bisa dikeluarkan kan kita tidak ada masalah. Pasti nanti ada penjelasan kan, pasti ada solusinya juga, Pak ya. Artinya kita minta juga karena kita ini dari pihak sebenarnya dirugikan juga. Kalau sudah masuk uang, otomatis kan kita rugi, ya kan? Nah, saya minta dari Bapak Kepala Desa kah, semua yang di sini, saya minta tolong juga untuk bantu saya seperti apa solusinya. Oke, tidak ada masalah, mungkin kalau besi tidak bisa dikeluarkan sebelum ada artinya kesepakatan, ada masalah ya kan. Terus kayak masalah truk kan, truk ini kalau truk kan kita sewa juga kan. Jangan sampai nanti ketika truk itu tidak bisa keluarkan, kasihan kita juga mau bayar kan. Sudah bayar dimasuk di KPM, bayar lain-lain, semacam kayak kita biaya ongkos-ongkos kan banyak. Artinya sebenarnya kita kan tidak tahu menahu tentang hal ini kan. Artinya kita membantu untuk menyelesaikan masalah karyawan. Kalau dari pihak pembeli ini ikuti aja prosedur dari karyawan seperti apa, yang penting aman-aman aja. Kan begitu Pak ya kan? Artinya kalau mau dilanjut, oke silakan. Nah, nanti umpama pembayarannya kita artinya terbukalah, open lah. Ini sekian ratus ton, sekian berapa ratus juta dibayar. Nah, mungkin tidak masalah. Iya Pak, yang jadi permasalahan sekarang itu Pak, duit yang Bapak sudah transaksikan 300 juta itu dengan kawan-kawan ini tidak pernah menerima. Kami Nah makanya itu, nah ini harus diperjelas dulu. Ya. Jangan sampai Bapak menyerahkan lagi duit sisanya. Kalau sudah tahu ya kan? kita tidak tahu. Ini menjadi masalah, makanya jangan dulu sampai siap. permasalahan yang ada yang Sudah sekarang selesai. ini yang kita pertemuan di dalam ini harus diselesaikan dulu. Ini ada konflik masalahnya gitu loh. Karena nanti kalau Bapak pun paksakan ini, bisa saja kawan-kawan ini melaporkan ke jalur hukum adalah Bapak penampung. Iya. Bapak penampung loh. Penada. Karena hak karyawan belum dibayarkan, boleh mereka melaporkan itu. Iya, tidak ada masalah. Artinya begitu tidak Gitu loh. apa-apa, Bang. Artinya saya minta solusi. Nah, makanya solusinya kalau kami di sini melihat kita kan mencari baiknya, Pak. Bagaimana yang di sana itu jangan dulu digerak. Karena belum ada kesepakatan antara pekerja yang serikat ya kan dan diwakili oleh Dinas Kerjaan untuk ditemukan bagaimana solusi hak karyawan itu harus terbayar. Oke, boleh. Begitu dulu Pak solusinya, Jadi kita buat begini. kesepakatan. Jadi saya punya alat, saya bawa pulang aja dulu kalau Silakan. Supaya tidak bayar. Ya. Ini mobilnya Bapak yang sudah di dalam silakan keluarkan, tapi ibaratnya jangan diisi. Ya. Oh iya. Keluarkan semua dulu. Kan kasihan Bapak nyewa juga. Iya. Nah, selesaikan dulu ini baru Bapak kalau memang ada kesepakatan baru banyak lanjut, Pak. ruginya. Boleh. Boleh. Langsung Pak di sini biar Iya. kita tahu semua di sini kan. Dalam Bupala Kampung. Boleh. Tujuannya adalah tanya informasi apakah barang itu sudah bisa Bapak keluarin atau enggak. Nanti Kepala Kampung bisa. Oh, boleh. Ya kan? Pak, boleh Pak, bisa nomor teleponnya Pak, 12. Sabar. Biar saya supaya naik di atas kan saya kondisikan. Iya. Sabar. Iya, boleh. Nanti diselesaikan saya baru telepon saya lagi. Ya, ada pertanyaan kami itu Pak, ada uang 300 juta itu kemana? Oh, boleh. Itu yang jadi masalah. Kalau menurut saya, ya kalau pendapat saya karena setelah mendengarkan tadi ini Pak Erwin ya sangat nakal Pak. Nah. Artinya mungkin kita yang perlu langkah tegas Pak. Nah. Karena berapa perjanjian dari DPR maupun Ya, Bupati Bupati ya, sudah sudah dilanggar. dilanggar. Artinya kita ini sudah dianggap sampah sudah di sini. Iya, betul. Jadi menurut saya kita harus pertama menempuh jalur hukum. Ya. Ya, apapun resikonya kita siap mati Pak. Ya, harus itu. Kalau memang sampai itu, ya kan? Iya. Ayat kedua terhadap ditambah itu permasalahan penjual besi tua, itu kan kita sudah punya etikat baik semua seperti pembeli dan sebagainya untuk menyelesaikan karyawan. Cuma yang perlu digarisbawahi di sini adalah kesepakatan antar semua karyawan dengan serikat supaya saling menguntungkan, artinya tidak ada yang dirugikan. Nah, seperti itu Pak. Terus kita juga harus mempelajari dari segi hukum, apa kita menjual itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada, itu juga perlu kita pelajari. Ya. Nah itu Pak, dua mungkin solusi yang saya tawarkan.
memang perlu kita langkah tegas kalau memang ini Pak Edwin bermain-main, karena saya juga sering dibohongi. Bapak saja yang lurah, bupati jadi dibohongi, apalagi Bapak bisa. Pak mengundang Pak Babinsa, kemudian Pak Dan Ramil ke sini, bahkan sudah janjian. Katanya dia bisa merindah, begitu dilacak HP-nya Pak dia ada di Berau. Jadi kan pelecehan kepada kami. Betul. Jadi pihak kepolisian pun seharusnya sadar kalau memang kita mengambil langkah yang memang sudah agak menyimpang dari hukum, Pak. Artinya kita ini sebagai manusia ya harus menyadari dan harus tanggap bahwa apa yang diambil masyarakat itu memang sudah sepantasnya, seperti itu, Pak, menurut saya. Jadi saya mau maaf, Pak, artinya kalau memang hal ini kita lakukan karena memang sudah saatnya. Betul Pak Lurah. Setuju. Itu dua solusi, Pak, yang saya tawarkan. Terima kasih. Mohon maaf lagi Pak, izin bisa nanti umpama sudah terselesaikan, biar saya yang beli kaset juga saya sudah keluarkan biaya banyak. Ya Pak. Ya. Pasti Pak, pasti Bapak yang boleh lah. Yang penting ada kesepakatan sama Oke, boleh. Apalagi Artinya begini. sudah habis. Iya itu. Itu sudah, Pak. Makanya saya minta izin, saya kondisikan dulu di lokasi, nanti pulang sini saya tinggal. Masalah teknis ya. Pak ya. Sampai di situ tuh diampun. Siap. tenang aja Pak. Kalau Kalau manajemen Pak membohongi Bapak terus dia jual ke lain Pak, sama-sama kita buat pelaporan lagi Pak. Boleh. Penipuan namanya. Terima kasih. Sudah terima uang lagi. Sudah ngasih uang. Ini menyampaikan apa yang sudah disampaikan tadi, sedikit hanya menambahkan, hanya bentuknya bukan hanya tegas, tapi juga kita di situ tuangkan harus ada sanksinya. Kalau bisa sanksinya itu harus jelas, karena banyak yang sudah dilanggar dari Pak saya duluan ya. dari bupati, dari DPR, dari kesepakatan itu sudah. Jadi harus kalau bisa carilah celahnya untuk di eksekusi. Gantung. Dan kami tidak, artinya bukan yang terakhir, itu memang diperlukan itu sanksi supaya dia tidak berbuat lagi. Itu satu. Dan kami tidak juga ingin menyakiti beliau yang harus pernah dia bercina. Seandainya mereka juga artinya menyelesaikan permasalahan ini, sudah selesai nggak jadi masalah. Tapi selama dia masih juga melakukan itu, jerat ke hukum sudah. Jangan artinya kita seperti yang sekarang Pak, Bapak tidak jangan bupati, jangan Bapak DPR, bupati jangan dikangkangi istilahnya, apalagi karyawan ini Pak. Jadi harus ada sanksinya di situ Pak. Jangan cuma hanya yang kemarin ini sebatas surat menyurat tidak ada sanksi. Sebenarnya surat menyurat itu Pak penting juga, karena itu dasar kita bahwa betul, upaya. Betul, itu saya setuju juga itu. Betul, saya setuju. Ya. Tapi sudah ada sanksinya di situ. Tapi surat menyurat ini Sanksinya tidak ada, sehingga karena tidak ada sanksi mereka itu tetap belum selesai saat ini ada masalah baru. Nah, Jadi kami ini bersurat terus. Tanya Ibu Haji tahu sekali Kita sama dia pacaran, surat. Bapak. Waktu zaman saya masih SMA dulu, mana HP pakai surat. Pacaran, malas. Begini aja. Karena mengingat ini sudah semakin siang, alangkah baiknya kita cari solusi. Solusinya bagaimana uang yang besi kuat itu karyawan dapat semua. iya, maksudnya begini Bu Haji. Kemarin bolak-balik ini terus. betul, Pak Prede ini kemarin ditanya karyawan, ini uang apa? Nah, jawaban Pak Prede ini begini, terserah itu uang gaji kah atau uang THR, terserah kamu. Utang. Seharusnya kan dia buat kutansi, buat Ya, keterangan. Ini memang tidak ada Bu Haji. waktu saya di WA juga dia bilang bahwa itu dibayarkan untuk karyawan, tapi saya tanyakan belum ada. Mereka cuma untuk karyawan yang non serikat. Nah, kami juga belum ada bukti non serikat itu siapa aja yang dibayar itu. Mereka kan cuma 2 juta katanya. Nah, ini yang penting ini kita cari solusi karena Bapak tadi minta seminggu. Nah, kami cuma bisa melakukan ke bupati. Nah, kami akan surati Sabandak, surati Kapolres supaya menahan semua seperti bilang Bapak. Nah, kita ini cari solusi supaya penjualan besi tua ini didapat karyawan juga yang serikat. Solusinya Begini Bu, kalau saya pikir begini, solusi sebenarnya sudah ada, tapi memang tetap tidak mau digubris. Waktu kita berunding DPR itu, solusi yang terbaik itu adalah PB. Itu sudah solusi yang terbaik.
kan sempat dilanggarnya juga. Tapi tetap belum dilanggarkan. Jadi solusi apa lagi yang kita cari sekarang? Ya karyawan sendiri ya. Sekarang begini Bu, ini masukan saya. Karyawan punya hak. Buat dia pelaporan, karena ini memang ada sudah tindakan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ya kan? Boleh saja ini dilaporkan ke jalur hukum. Itu saja solusinya Pak. Ya, saya setuju itu. Itu Ya, saya satu. setuju. Ini sudah meresahkan. Di dalam maklumat Kapolri itu menyatakan kita tidak boleh berkumpul. Gara-gara ini kawan-kawan ini berkumpul semua. Artinya boleh tidak kita melaporkan? Boleh. Ada tindakan hukum di situ. Ini sudah meresahkan karyawan, sudah meresahkan di lingkungan masyarakat. Gitu. Nah ini harus dilakukan bersama-sama melalui ya aparat dari dinas tenaga kerjaan, ya kan? Karena ini memang ada surat yang dikeluarkan, mungkin didorong oleh Bapak Bupati, mungkin didorong oleh DPR, kita buat pelaporan bersama-sama melalui pekerja. Nah ini nggak bisa dibiarkan kalau begini terus. Ini akan terbohongi terus ini karyawan. Akan terus berlanjut. Akan terus berlanjut. Nah, yang kedua, saya minta sekarang ini dibuatkan Pak kesepakatan antara pembeli besi tua segala macam. Dia tidak akan mengeluarkan besi tua sebelum ada kesepakatan antara kedua pihak, antara pekerja dengan pengusaha. Itu penting. Nah, kita yang bertanda tangan di situ sebagai saksinya. Kalaupun dia ingkar pun juga, dan kita masih bisa mendorong menjadikan barang bukti yang kedua ke jalur hukum. Boleh. Jadi siapa bilang yang tidak bisa kita laporkan? Boleh kita laporkan. Karena apa? Karena aparat negara, aparatur negara, terutama bupati ini sudah tidak didengar dari pada surat yang dikeluarkan dari bupati. Yang kedua, surat dari dinas tenaga kerjaan itu sudah tidak lagi didengar. Ya kan? Terus yang ketiga, surat dari DPR pun juga itu tidak didengar. Apalagi yang kita harus lakukan? Negara ini negara hukum. Mau tidak mau adalah lari kepada jalur hukum. Nah ini harus kita lakukan. Ini tidak bisa dibiarkan. Banyak Pak permasalahan itu. Nanti contohnya nanti kayak kiasan kertas, ya kan? Akhirnya ya kayak begini terus. Yang dikejar-kejar siapa? Bupati. Yang dikejar-kejar siapa? Naker. Iya kan? Nah ini yang jadi masalah Pak. Jadi saya minta mungkin ini ada ketegasan Pak. Cukuplah kita ada pertemuan di sini. Kalau memang ada tindakan hukum yang diberikan oleh pemerintahan, kita akan mengawal. Dan kami juga siap untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan pelaporan juga. Saya rasa seperti itu Pak. Sekarang mungkin gini aja Pak. Sekarang kita call dulu sementara. Nah ini mungkin ya kita dengar langsung ya, karena tadi baru kita dengar sepihak. Jadi informasi itu bahwa penjualan besi tua itu tidak merata pembagiannya kepada seluruh karyawan KBM. Info dari info dari serikat. Nah, sedangkan KBM ini kan punya hutang terhadap karyawan sama, apakah dia serikat ataupun non serikat. Sebenarnya di situ Pak. Pembagian yang tidak sama maksudnya Pak? Tidak ada yang tidak dapat bagian dari penjual besi tua itu tidak dapat bagian. Siapa? Serikat, anggota serikat. Kawan-kawan di awal kan ditawarkan. Nah kita bagus ini. Kayak apa menawarkannya Pak? Siapa? Saya telepon Pak Jamal juga. Jadi begini Pak, saya jelaskan. Saya teleponin Pak Jamal. Ya gantian aja, gantian. Silakan. Bapak ditanya oleh kawan-kawan itu, termasuk Rukun, nelpon ke Bapak, katanya itu pembelian besi tua itu untuk membayar gaji karyawan. Gaji apa? Nah, tapi Bapak jawab untuk bayar utang. Yang utang yang apa? belum gaji ya Pak, gitu Pak. Saya kasih tahu. Itu loh. Mendekati Lebaran Pak. Ini kan teman-teman. Ini yang jadi masalah untuk bayar utang. Satu ya, yang satu. Oke, ada serikat, ada non serikat, ada yang udah di PHK. Kalau saya kasih misal THR, yang seharusnya yang PHK kan udah nggak dapat THR, tapi kita bagi rata. Jadi saya kasih tahu teman-teman bahwa ini adalah pembayaran utang KBM ke karyawan, cicil. Utang apa? Gitu. Ya, utang KBM kan versinya banyak Pak. Ya, ada yang gaji yang belum nih, ya toh. Ada yang memang oke THR belum, ya toh. Ada yang pesangon belum. Iya dijelaskan, kan kawan-kawan kan bertanya, ada uang, tapi tidak diberikan yang jelas penyampaiannya gitu. Perwin, sebenarnya di sini betul apa yang katakan Perwin itu niat baik Perwin betul bagi data betul. Yang jadi persoalan sekarang statusnya status apa? uang itu kalau Bapak berbicara membayar utang, nah
menjadi pertanyaan besar gitu loh, utang apa? Karena ada beberapa tuntutan yang diminta oleh kawan-kawan pekerja ini yang non-serikat, yang di luar serikat, ada pesangon, gaji yang belum terbayar, THR yang belum terbayar. Nah, apa yang harus dibayarkan duluan harus diperjelas gitu loh, sehingga terang menerang Pak gitu loh. Kita ingat Pak, ada uang 1 M kemarin itu apakah dibayarkan ke kawan-kawan yang dibayar oleh PT Bung? Ada enggak itu dibayar ke karyawan? Enggak ada Pak. Mana? Siapa yang dibayar? Adakah kawan-kawan dibayar? Enggak ada Pak. Itu sudah nyampe itu Pak. Sudah nyampe ke DPR kemarin. DPR itu dipertanyakan. Nah itu kan bawa bayar kan kepada non serikat. Nah yang ke serikatnya bawa bayar enggak? Enggak kan? Artinya Bapak ini menguntungkan dari sebelah pihak. Bapak ini sama juga mengadu domba orang Pak akhirnya Pak. Gitu loh. Kenapa saya bilang mengadu domba orang? Bapak yang non serikat Bapak bayar, yang berserikat Bapak tidak bayar. Emang karyawan bukan karyawan? Kan karyawan semua ini Pak. Non serikat dengan serikat ini kan sama. Statusnya sama. Nah ini yang jadi masalah Pak. Kalau Bapak memberikan terang menerang, ini ada uang sekian untuk membayar semua karyawan non serikat. Nah ini jalan Pak akhirnya gitu loh. Masalah mereka kan pengadilan. Nah, saya Pak pengadilan kami siap untuk menangani itu. Yang anjungan itu kan Pak. Ada Tapi masalah. waktu kami baca juga yang anjungan IPH ini permasalahannya tentang apa belum jelas juga. Kita belum tahu gitu. Dari KPM supaya ini tidak lanjut kemana-mana, bahwa surat kemarin itu kan Bapak jawab bahwa ini tentang anjungan yang ke PHI bukan. Tapi kami lihat bukan tentang anjungan itu, saya lihat itu. Makanya saya minta lagi apa yang dimasukkan ke PHI itu. Ke pengadilan hubungan industrial. Kita sih sebenarnya Pak, tidak ada masalah mau ke pengadilan apapun kita ikuti gitu loh. Cuma yang sekarang ini ada eksekusi alat yang sudah keluar surat dari Bupati sebelum ada pembayaran gaji karyawan dan pembayaran pesangon karyawan itu tidak boleh dikeluarkan. Itu yang harus dilakukan dulu oleh PT KBM gitu loh. Jangan ini kita melemparkan bola kepada PHI, tapi Bapak di sini coba-coba untuk mengorek-ngorek dan tidak adil untuk pembayarannya kepada karyawannya. Apa yang Bapak mau bantahkan terhadap itu? Memang benar Pak, Bapak sendiri tadi menyampaikan ada saya bayar kepada non serikat. Tapi yang Bapak bayar yang serikat mana? Ada enggak? Orang Bapak saya tawarkan tidak mau Pak. Tidak ada Pak. Perwin, kami mau Perwin, cuma kami mau tahu tentang status itu Statusnya apa. Pak, yang uangnya kita itu. pertanyakan Kan saya itu. bilang, Makanya tempo hari utang KBM. nggak Ya bisa toh? dikatakan utang. Makanya Perwin tadi mengatakan Karena kan kan ada yang sudah di PHK. Karyawan kita ini ada yang masih bekerja. Dia mempunyai hak untuk menuntut gaji ataupun THR. Oke. Kemudian ada yang minta kali 1. Nah, kemudian ada yang sudah di PHK sesuai anjuran dari Disnaker kali 2. Nah, kemudian makanya kami bertanya, uang yang diberikan yang 2 juta ini untuk apa? Apakah ini pembayaran gaji? Apakah ini pembayaran pesangon? Apakah ini pembayaran THR? Ini hanya masalah status. Bukan kami mengatakan bahwa Pak Erwin tidak membagi kami. Bukan. Menghalang-halangi penjualan. Tidak, kami juga tidak menghalang. Seandainya Pak Erwin mengatakan seperti itu, oke, kami ini adalah 2 juta dulu saya bayar kau punya pesangon. Oke, mungkin kita bikin satu surat perjanjian lagi. Kapan? Selanjutnya Sisanya? kapan? Bla 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 dengan menjualkan ini. Ini bisa. Atau Makanya kembali lagi tadi kepada cerita kita ke PB yang tempo hari. Ini kan bisa. Biar kau bayar 1 juta kan tuh, tapi ada perjanjian kita lagi. Nanti kita jual lagi unit untuk pembayaran ini. Kapan dibayarkan ini? Kapan ini? Kan begitu ini bisa. Tapi kalau statusnya Iya bentar, nanti ada Bapak. Sebenarnya Supaya gini jelas. Pak, saya rasa ini bisa jalan ini Pak Erwin. Intinya mereka cuma kejelasan. Yang pertama itu, saya rasa untuk kejelasan tidak susah. Iya, betul. Bagi yang PHK itu berarti ini cicilan Pesangon. Bagi yang dia tidak dapat THR lagi. Bagi yang masih aktif ini tinggal dijelaskan apakah gaji itu atau THR. Gampang Iya, gaji atau THR ya kan? Itu tinggal itu aja sebenarnya mau mereka Pak. Yang kedua, sebenarnya kami tadi sudah bicara Pak Erwin, tidak ada yang keberatan penjualan besi 2. Justru inilah salah satu cara untuk cepat mendapatkan duit untuk membayarkan karyawan. Betul. Cuma mungkin perlu disepakati supaya pendistribusiannya agar Adil lah, Pak. rata. Apakah dia itu anggota serikat atau bukan anggota serikat,
Karena jangan sampai juga Bapak memilah-milah yang hanya dibayar yang serikat misalnya, atau yang hanya dibayar yang bukan anggota serikat. Nah, itu aja mungkin Pak Erwin kita sepakati. Silakan setelah sepakat kita jual lagi di situ. Kami legislator yang mengawasi. Mau jual semua enggak jadi masalah. Tinggal pembagiannya aja kita sepakati Pak Erwin. Ini cuma beli ada. Kan gitu. Yang masalah serikat kan saya belum bisa menentukan karena apa, Pak? Masalah kan belum kan saya belum bisa nih. Tapi kalau masalah kayak non serikat terus yang di PHK ini enak saya ngomongnya. Ya toh? Nah, gini Pak. Kalau yang menunggu pengadilan, itu kan ujung-ujung pengadilan nanti pasti ada pesangon. Cuma masalahnya N-1 atau N-2. Intinya Bapak bayar hari ini 2 juta, belum tentu menghabiskan melebihi daripada berarti gitu aja, keterangan menunggu pembayar pesangon menunggu ini keputusan dari, karena kan kita belum tahu nih N-1 atau N-2 kan itu tahu. Tapi kalau mau dicicil sekarang atau bayar enggak apa-apa, Pak. Tidak, kami mengacu kepada surat yang ditandatangani oleh legal hukum kalian, Fredeni, di DPR itu. Bahwa kami sudah disiapkan, tidak sepakat. Tanda tangan loh, sepakat. Makanya kita mengatakan PB, tapi kamu tidak mau. Sekarang kami mengacu situ sudah. Tolong, masalah ke PHI sana terserah. Enggak apa-apa, kita Artinya kan sepakat kita mengajukan ke PB, silakan yang itu. Masa melihatkan ini dari legal hukum sendiri, Pak. Aku bicara itu. Ini hasil kita hearing kemarin. Hasil kita hearing itu. Bahwa disnaker akan buatkan PB selanjutnya. Ini kan legal hukum kan yang bertanda tangan ini. Enggak masalah, di DPR pukul meja enggak apa-apa, asal yang mukul. Biar dihantam dibuang di meja. DPR itu kita biar meja juga enggak. Sekarang gini Pak, kita biar berkepala dingin, yang penting penyelesaian bisa. Kira-kira Pak Erwin bisa di situ tetap dijual. Kira-kira Bapak berarti kau bilang telepon sana sini datang. Saya enggak ada bergerak. Karena saya tahu total karyawan saya ada 194 seluruhnya ya. Serikat sama non serikat. Termasuk. Oke. Ya, terus ya, itu aja. Maksudnya coba kita bagi dalam penyelesaian ini bagi jalan yang dapat. Orang serikat bukannya kita tawarkan juga. Nah, ini sudah clear. Kita tawarkan juga. Saya sudah nyambung. Clear sudah. Kemarin mereka tidak mau karena belum jelas. Sekarang bisa tidak kita perjelas bahwa ini akan pembayaran masalahnya. Itu aja sebenarnya masalah. Untuk apa uang itu yang dulu? Itu aja Pak. Itu masalahnya. Sampai kapan? Kalau menurut Pak Saban itu apa? Kalau menurut saya bagi yang sudah PHK lebih bagus dikatakan. Kalau masalah bukan, kalau masalah yang di luar non serikat itu sudah tidak ada masalah. Oke. Ini yang tidak ada masalah. Ya serikat. Ya. Yang serikat bagi yang PHK bisa atau hanya bahasa umum aja Pak. Bapak katakan ini adalah cicilan terhadap hutang perusahaan. Cicilan itu ada. Itu yang saya sampaikan ke Pak Jamal. Ada apakah pesangon? Iya, itu yang saya sampaikan ke Pak Jamal. Bagi yang merasa di PHK berarti itu pesangon Pak. Ya, yang penting jelas itu pesangon gitu loh. Satu huruf ataupun satu iota saja yang berbeda di situ, itu pengertiannya akan menjadi beda. Enggak. Kalau bisa diperjelas, ini adalah pesangon. Kapan ini dibayar, kapan ini akan selesaikan. Sesuai ini aja kalau kita sudah capai ini Pak. Surat ini. Kalau yang bagi yang sudah PHK, sudah capek kita surat ini. Kalau di rumah itu berapa sudah bersama berarti ya? Karena PB-nya kan belum ada juga kan gitu. Kita anggaplah kalau dengan ada pembagian penjualan besi tua kan tidak adil juga kan mereka PB, tidak tinggal tanda tangan aja orang. Tinggal bahasanya cicilan pesangon gitu aja Pak. Makanya kemarin pesangon itu 10 kali lipat dari tunjangan itu bakal lebih banyak. Kalau cuma 2 juta belum lebih, 3 juta pun belum lebih. Supaya kita ini Pak Arun bisa menyelesaikan masalah. Enggak masalah. Nanti berapapun pesangon kalau udah ada ketetapan dari pengadilan, itu berarti acuannya kan gitu. Betul kan? Betul. Jadi kita ini penjualan besi tua tetap jalan, berapa dibagi-bagi gitu ya. Ya berapa dibagi. Ya, yang kedua dalam pembayar tadi juga ini bukan mau saya, tadi ada kesepakatan juga tadi dari kepala dinas semuanya camat yang mau camat dalam pembayaran hasil penjualan besi tua dari Bapak Pak tolong Pak saya capek bicara dari tadi Pak. Saya bukan menyelesaikan masalah saya sendiri nih Pak. Jadi gini, dalam penyelesaian penjualan besi tua ini jadi terganggu konsentrasi, saya lupa apa yang bicara tadi ya.
Yang penting jalan transparan. Maksudnya. Oh iya, betul. Saya menyampaikan dengan dia Pak, malah di depan-depan teman-teman yang saya sampaikan. Kalau lu ngasih saya 200 juta, maka lu dapat besi segitu. Kontraknya kan 2.500 per kilo, ya toh? Ya berarti kalau lu dapat hanya 80 ton, kan kayak gitu. Mau duit mau kemana-kemana saya nggak mau tahu. Kalau lu tidak ini, wah sendiri akan stop. Saya kumpulkan, coba tanya teman-teman yang lain. Saya sendiri akan stop. Karena apa? Saya janji dengan teman-teman yang non serikat. Berapapun penjualan kita bagi, kan kayak gitu. Termasuk yang serikat ya? Lah ya, kalau misalnya dia kasih 200 juta, berarti 200 juta saya bagikan 2.500 dapat 80 ton. Ya sudah. Kalau nggak ada dana lagi, berarti stop. Itu aja. Loh, clear Pak? Artinya kan begini Pak, itu yang saya persoalkan, kawan-kawan persoalkan ini. Artinya kalau ada kejelasan Pak, penyampaian dari awal itu, mungkin mereka juga berani mengambil tentang apa yang disampaikan terhadap manajemen. Tapi kan selama ini kan penyampaiannya kan kepada yang berserikat ini kan adalah uang utang. Nah utang ini kan kita tidak tahu Pak, bisa saja dia bertanda tangan saja, terus dibaliknya itu bisa menimbulkan ini hakmu hanya 2 juta. Kan boleh Pak. Nah gitu loh, penjebakan di situ kan ada. Sampaikan aja nanti cicilan. Nah, kalau cicilan boleh. Misalnya Kita nanti sepakat. keputusan pesangon dia dapat misalnya 10 juta, Ya, berarti tinggal bayar dari pembelian besi tua 4 juta berarti cicilan 6 juta. Nah, begitu. Iya. Yang penting mereka dapat Pak. Harus ada batas waktu itu. Harus ada Batas waktu. Batas waktu kami tidak mau lama lagi. Kepala kami kasih batas Kalau waktu 1 minggu. batas waktu saya tidak berani menjamin Pak. Nah, Terus terang aja. iya. Lah, Loh, ini Pak Erwin, kalau kita kembali kepada di DPR itu bahwa KBM ini sudah meminta batas waktu adalah 2 bulan. Mana tadi? Tanggal 12 tadi. Kasih lihat itu. Lihat sebentar itu. Kami sudah cukup ya mentoleransi sampai pada tanggal 12 itu tidak ada juga. Bapak baca sendiri. KBM sendiri kok yang minta itu. Kami mau. Legal hukumnya sendiri kok yang minta itu. Loh. Prediani sendiri kok yang minta itu. Salah di mana lagi kami? Nah, bahkan kami dengan apa? Toleransi kami menyuruh meminta bantuan kepada Disnaker untuk dia panggil bikin PB tanggal 18. Tumben muncul tanggal 19 nomor gugatan perkara. Dapat dari mana itu? Naik pesawat apa itu? Corona itu. Bisa dapatnya nomor gugatan perkara. Ada apa? Padahal mediator kami mengatakan tanggal 12 Maret itu tidak ada risalah perundingan. Enggak, sebenarnya gini Pak. Jadi satu poin kita sudah sepakat bahwa besi tua akan dijual, cuma pembagian akan merata. Itu Merata. Harus ada batas waktunya Pak. Nah ini yang poin kedua lagi, dari pihak serikat minta ada batas akhir pembayaran pesangon. Kami tidak akan lama-lama, karena ini sudah cukup lama. Cuma saya rasa mungkin Pak Erwin di sini nggak bisa ngambil keputusan ya kalau masalah itu. Bisa nggak Pak Erwin? Kan lagunya kan ke situ semua. Sekalipun kita lihat keluar tenggorokan lagunya seperti itu, nah bisa ngambil keputusan. Karena keputusannya dilempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini, lempar sana. Diam-diam begini, potong di sana. Kan gini Pak ya. Kan begitu. Sabar, ini kemarin itu kan kita berharap lah apa istilahnya pimpinan yang di pusat, katakan di pusat lah ya, itu hadir. Nah sekarang dia nggak bisa hadir, diwakilkan lah oleh apa legalnya. Ya, legal. Nah, artinya dia kalau sudah diwakilkan itu berarti kan dia menyerahkan, dia sudah bertanda tangan, berarti sudah harus diakuin itu dari BB-nya itu. Karena sudah apa? Mereka tidak datang, tapi sudah menguasakan kepada legalnya. Legalnya sudah berjanji sih. Nah, sudah berjanji. Tuh, di sini juga meminta agar PT KBM tidak mengeluarkan unit alat sebelum penyelesaian pembayaran hak-hak karyawan diselesaikan sebagai jaminan hak-hak dimaksud sesuai instruksi Bupati dalam kesepakatan bersama tanda tangan. Berarti kita nggak usah minta persetujuan di sini lagi, masalah kapan diselesaikan. Makanya saya bilang itu sudah kuat. Nah sekarang gini, ini Coba sudah kita KBM-nya sepakati ini penjualan. ya selalu Gini Pak, tenang Pak. Jadi gini, tua. kita tidak perlu membuat kesepakatan baru, itu sudah cukup kuat. Untuk apa gitu. kesepakatan lagi? Nggak ada. Cuma yang kita sepakati di sini masalah penjualan besi Ya. tua sudah deal. Makanya Pak Itu Sebaan, kalau ini kronologisnya kan kan bukan wewenang Bapak juga untuk ini. kronologisnya itu Pak Sebaan, karena ini mengacu daripada sini, maka Disnaker membuatkanlah PB. Ah, ya. PB ini juga tidak ditantangani. Pak Erwin boleh tanda tangan itu. Makanya
makanya tempo hari saya sudah ngomong, Pak RW tolong Pak RW jabatannya siapapun apa? itu. Manajer. Yang saksinya siapa Boleh. bisa. Atas nama Boleh. Karena ini kita sudah sepakat. Oke, kalau kita batalkan PB ini, maka kami akan menuntut kepada DPRD. Betul. Ini sebenarnya kita jangan menganulir, ini sudah kuat ini. Makanya. Nah, jadi Bapak tidak usah menuntut lagi di sini kapan batas. Ini sudah ada batas. Iya. Nah, kita sekarang hanya bicara masalah penjualan besi tua. Sudah Itu sepakat. dia. Itu Sudah dia, Pak. sepakat. Betul, Pak. Pembagiannya. Sudah sepakat saya rasa. Anda ada masalah lagi. Lupa tanda tangannya Pak, itu belum. Yang mana? Pak Saban, belum. Yang di belakang ini. Ini harus ada tanda tangan dulu Pak. Jangan itu bukan aslinya. Aslinya Oh, yang aslinya ada di sana. ada di rumah. Ini kata-katanya juga sudah disepakati bersama ya. Iya, itu yang dituangkan dari DPR itu. Itu diketik berdasarkan surat DPRD itu. Nggak ada larinya Pak, silakan baca. Dari surat DPRD itu maupun ke VB itu. Nggak ada larinya. Karena dengan alasan corona, tidak bisa lah ada kumpul-kumpulan. Makanya itu Snaker mengambil suatu kebijakan untuk menulis itu. Dengan poin-poin yang tidak lari daripada kesepakatan kita yang ada di DPRD sana. Baca sendiri kalau ada lari. Bagaimana Bu Adi? Batas terakhir. Kalau ada lari saya tahu lah, mungkin di Snaker yang bermain apa. Tapi saya rasa nggak ada itu. Kan ini aneh-aneh saja. Mengatakan legal hukum sendiri loh yang tertangan di situ. Legal hukum sendiri yang minta 2 bulan itu. Yang jelas ini kita kali ini kesini kan hanya menyelesaikan ini dulu masalah besi tua. Besi tua sudah sepakat Pak. Nah masalah pembatas ini saya rasa ini sudah cukup kuat. Kita jangan membuat perjanjian lagi di atas ini sudah kuat. Tidak ada perlu lagi. Tinggal besi tua sudah sepakat. Saya rasa sudah aman Pak. Ini pun tindak lanjut ini nanti kita silahkan ada poin, ada waktu tertentu, sesi tertentu untuk Bapak menjalankan. Artinya begini Pak, ya? besi tua sudah tanda tangan di situ karena ini sudah ada kita kesepakatan tadi Pak yang Bapak sepakati di dalam pertemuan tadi. Berarti satu aja nih. Ya kan? Untuk bagaimana Besi tua aja kita bicara. Ini kurasa tidak usah kita anulir, ini sudah kuat ini. Ini sudah kuat. Bahwa besi tua akan tetap kembali dijual dengan hasil penjualan besi tua ini Dibagi. akan dibagi rata antara pekerja yang tidak Baik serikat maupun non serikat. dengan Gitu. pekerja yang bukan anggota serikat ya. terus ditentukan juga Bu Uang untuk apa? Uangnya pembayaran apa? Nanti begini yang ditambahkan poinnya itu pembayaran setiap pekerja itu akan ditulis secara tertulis oleh pekerja bahwa ini pembayaran pesangon, bahwa ini pembayaran Jelas. Kalau yang dari serikat langsung aja Mas, langsung pesangon. Yang dari serikat langsung pesangon. Jadi cicilan. Pokoknya perusahaan membayar itu jelas. Cicilan pesangon sampai Ibu. Ya, bisa. Tidak ada masalah. Tapi nunggu putusan pengadilan ya kalau itu harus pengadilan. Mbak, tulis saja di situ untuk pembayaran pesangon. Pak, begini, kalau mengenai masalah serikat yang 2 serikat ini, kayaknya nggak perlu cicilan loh, itu sudah anjuran loh, kami sudah PHK nya. Pembayaran pesangon. Kami itu sebenarnya. Pembayaran pesangon, bukan Kami cicilan. tidak mau cicil. Ya nanti apakah nanti di jalannya akan dicicil atau apa, tapi intinya ditulis di situ adalah pembayaran pesangon. Iya. Tapi Ya. Bukan. Kalau yang saya maksud, kalau Anda tulis pembayaran pesangon nilainya 2 juta, seolah-olah pesangonnya cuma 2 juta. Iya. Makanya disebut cicilan. Iya. Karena kita belum tahu hasil pesangonnya berapa nanti. Tapi saya yakin kalau pesangon N kali 1 pun tidak mungkin 2 juta pasti di atas itu. Kalau saya Makanya rasa proses cicilan. kedepannya lagi, kita harus ada batas waktu itu. Enggak ini Kita Pak. harus batas waktu. Ini sudah ada batas waktu, ngapain Waktu lagi? Ini sudah sudah lewat. kuat ini Pak. Lewat. Sudah kan luar saya itu lewat sudah. Nah ini tinggal kita buat konsekuensi ini, jangan kita membuat aturan baru lagi, artinya kita lemah nanti dilanggarnya buat lagi yang baru. Ini sudah kita kejar, nggak usah bikin aturan baru. Nah ini sebenarnya Pak Erwin sudah boleh tanda tangan juga Pak. Iya, silakan. Oh, punya mana? Ada Mas. Ambil. Dari kesepakatan itu kan. Ini Pak, tanda tangan dulu. Ini. Nanti di luar PB-nya. Di luar dari ini kan apa? Bapak Deni berurusan dengan Pak Loh, enggak bisa Pak. Karena kan di situ juga atas nama Bapak juga sebagaimana yang bertanggung jawab. Sudahlah, kalau begini Iya, kan? nggak bisa. Kita tetap begitu. Seperti itu, seperti yang semula tadi. Berpatokan kepada ini, tahan ke besi. Jalur hukum. Jalur hukum itu. Jalur hukum aja. Tinggalkan aja. Karena nggak bakalan ada ketemu. Tidak ada ketemu itu. Capek juga kita sudah. Sampai itu dibikin. Ke hukum aja lah sudah. Kita hanya bikin itu dikeluarkan. Sebelum ini diselesaikan. Iya. Itu loh. Assalamualaikum.
Jangan dulu dikeluarkan. Itu kan versi itu versi tuanya ya kan. Yang ini kan versi kita ini kan. Oh iya. Itu. Jangan dulu dikeluarkan. Ini kan yang ngeluarkan Kami tidak menekan bayar, kan bukan. pertemuan Tidak menekan bayar. ini semua bertanda tangan pakai ini. Zoom Gitu atau loh. video call. Dari DPR, dari siapapun. Jangan dulu dikeluarkan. Bikin surat, suatu surat yang kedua belah pihak serikat dengan buyer untuk tidak dikeluarkan. Nah, berarti yang pertama tadi itu aja. Oh iya, yang pertama tadi aja. Ini tidak bakalan. Tidak bakalan dihitung tangan. Itu pembayaran pesangon, Pak. Nah, ini kan urusan Kalau itu ditanda tangan kan sama juga. Sama juga bisa jual besi. Tinggal aja bayar pesangonnya. Mau kau cicil kah, mau kau apa kan enggak apa-apa. Yang penting kau tanda tangani itu. tarik saja surat itu. Maksudnya suruh nyicil bangunan. Iya, Harus ada terserah. kesepakatan, Pak. Kalau Ada pada saat nyicil kita kah, mau menyicil, apa kan enggak apa-apa, nanti dibuatkan kesepakatan yang penting. bayarnya kenapa tidak mau ditandatangani? Iya, yang penting kan intinya ditandatangani dulu ini dulu maksudnya supaya terang-terang. Nah kalau seandainya memang ini tidak mau Bu, yang tadi aja Bu, yang Ibu yang tadi itu. Makanya kan tadi ini masa tentang besi tua, jadi hasilnya sama-sama dinikmati kan ini. Nah yang tadi itu aja kan sama. Yang mana Yang tadi kita buat tadi itu loh Bu. Yang mana? Kenapa dirubah lagi? Bisa dirubah lagi Bu. Yang pertama tadi. Antara serikat dengan Oh itu yang bercoret-coret itu kan? Lain. Ada yang kita buat tadi. Nah itu aja sudah. Ini ABC beda ya. Ini antara besi tua dan Lah iya. ada Pak. Itu aja sudah. Antara serikat dengan buyer itu. Nah, ini kan antara perusahaan kan mengetahui juga. Kalau- Jadi kan ini kalau antara perusahaan- dengan terikat dengan buyer, jadi dua. Kalau perusahaan Bu cukup ini saja bertanda tangan karena kan yang mau dibayar keluarnya pembelian ini kan pembayar pesangon. Kan begitu. Artinya inilah yang harus ditanda tangan pembayaran pesangon. Mau kau cicil kan mau kau apa terserah. Yang penting kau tanda tangan dulu pembayaran pesangon. Kan begitu. Tapi kalau nggak mau ya sudah ini aja pembeli antara serikat dengan pembeli aja sudah. Batalkan lu. Batalkan dulu. Sudah, itu aja. Kita udah kembali tanggal 4 kita mau ke Karena fungsinya menjual kan untuk membayar kita. Iya. Sudahlah. Orang yang itu tadi yang beratnya tanda tangan. Enggak, kalau enggak tanda tangan ini enggak bisa juga keluar itunya besinya. Ini apa sih? Aku belum terlalu. soalnya PB Pak perjanjian. Perjanjian. PB-nya tindak lanjut di kesepakatan waktu di dewan. Oh PB-nya. Iya PB-nya. itu, Pak. Kan dia Pak PD ini tanda tangan kesepakatan di dewan kemarin. Sudah lewat ada luasa. Dia janji tanggal 12 Mei bayar Pak PD ini dia. Disnaker sudah 2 bulan itu. masih waktu. Bahkan itu PB itu dibikin tanggal berapa ya? Kita menuntut manajemen untuk tanggal 12 Mei. Sebenarnya kan itu saya bilang, kalau kawan-kawan ini terbayar untuk pembayaran PB. Mohon maaf dulu kepada buyer. Kau punya mesin nggak bakal hilang kalau nggak diambil dulu mesin. Tapi mohon maaf jangan hilangkan mesin kami juga. Begitu. Kan begitu. Bahkan kalau memang kita sudah setuju, kenapa karyawan ini tidak memakai? Mau berapa miliar bayar sanggup membayar? Ya kan? Yang penting jelas lah. Jangan kita dibentrok. Ini Pak, nanti Bapak kena pasal ini loh Pak, ngambil. Itu Bupati sendiri yang ngomong. Kasih besar. Iya, dan bisa besar. Ada yang laris itu? Pak. Perjanjian aja artinya bisa dicicil melalui Boleh, dua. boleh Pak. Nah, nanti mungkin dari pihak perusahaan ini saya tidak ikut campur juga, bisa bikin perjanjian juga untuk beliau-beliau kan begitu Bang. Itu. Dari sampai aja Bang. di notulen rapat itu tidak ada dari Pak Denny ikut hadir ya, ikut tanda tangannya. Waktu rapat Di rapat DPR ada. Ada di tanda tangan. Dari solusinya yang baik. Karena ini sudah diserahkan ke legal, maka semua adalah tanggung jawab kuasa hukum. Nah makanya yang harus tanda tangan ini adalah pria Denny. Kemarin itu sudah dipanggil untuk tanda tangan pria Denny ya, tapi karena alasan COVID. Nah ini akan selanjutnya nanti Ibu Aji akan memanggil lagi atas Kopdisnaker atau Bupati ya, nanti memanggil lagi pria Denny untuk tanda tangan ini. Ya kalau bisa Pak. Hari ini. Karena kita mau ke. Ini hari Pak, kita kan mau ke Bupati ini. Tapi yang memanggil dia ada di mana? Ada Jakarta Ada di atau di sini. sini? Siapa?
Pradeni. Ada di sini. Konsep surat enggak sempat kan? Enggak sempat sudah ini. Dan mungkin hari Bukan ini. Pak, itu kan surat untuk tanda tangan ini kan sudah pernah dilayangkan ke Pradeni. Berarti kan ini kan tinggal memanggil karena ini ada kesepakatan, katanya Pak Erwin siap. Ya kan, karena ini semuanya adalah Pradeni yang bertanda tangan, berarti kan tinggal di Bupati saja dipanggil gitu loh. Dipanggil kamu datang ke sini. Nah, Gitu loh. kemudian ini saya rasa juga yang untuk ini kita tanda tangan aja, jadi ada satu langkah kita bisa selesaikan yang masalah besi dua tadi. Ini dapat saya juga sampaikan bahwa ada pengaruhnya ini. Kalau untuk serikat dengan buyer hanya surat yang mengatakan bahwa belum bisa dikeluarkan Sebelum ada kesepakatan. sebelum Kesepakatan ini lagi kembali ke sini lagi, Pak. Jadi kalau ini ditanda tangan berarti tidak perlu lagi kita buat kesepakatan hari untuk ini. apa? Nah, Untuk apa sih mau menghalangi dia? enggak, karena Karena saya ada juga bisa jual. lain, ada yang poin tidak ada masuk di sini. Iya. Misalnya tadi poin bahwa akan dibagi sama-sama, akan diawasi sama-sama tidak ada di sini. Oh enggak, nanti kita buatkan Kalau kembali. Pak. yang bilang kita mau bikin baru, silakan bikin baru. Buatkan aja lagi. Yang penting kan ini kan tidak berubah. Nah, terus nanti ada untuk pembayaran apakah mau dicicil segala macam enggak apa-apa dibuatkan lagi. Jenis pembayaran bagaimana, ya, tahap apa yang bagaimana. penting kan persoalannya kan yang sekarang ini terjadi. Kenapa kita datang ke sini gara-gara inilah Pak belum ditandatangani gitu loh. Tapi sudah ada eksekusi penjualan besi tua. Sebenarnya itu saja gitu. Kalau memang kita mau rubah lagi, Kalau silakan. memang enggak ini, ya kita enggak tunggu aja nih. Karena memang Pak Erwin tidak akan tanda tangan ini sudah diserahkan ke hukum. Dan tinggal Pak Pradeni, Priadeni ini yang dikejar. Karena kan Apakah bisa dijanjikan hari akan ini Priadeni. atau Memang apakah bisa di hari dalam ini? surat BPT Nah, itu kalau- ada PW. Kalau Pak Erwin tadi itu untuk penjualan besi tua ini tetap jalan. Ini tidak berpengaruh. Bukan. Enggak, pembagiannya pun sudah jelas Pembagiannya sebagai pun dia kesepakatan kita. setuju, kata semua. Nanti Ini aja aja Bu, biar ringkas. Sebelum ada penandatanganan, di situ jangan keluar. Sudah clear sudah. Itu itu. saja. Ya, itu saja. Kita taruh panjang lebar, Bu. Udah selesai. Sudah itu aja poinnya kan. Sambil kita menunggu Priadeni untuk dipanggil untuk tanda tangan sudah clear. kan ini hari kan bisa dipanggil kita mau Bupati. Selesai nanti. Atau mau bikin PW baru, bikin. Nah, paling nggak nanti yang non serikat yang ribut. Kalau ada 150-an orang tuh. Biar aja Pak. Mau ribut apa? Mau ribut apa, Pak? Yang penting adil, enggak ada ribut. Yang penting ada yang dibagikan juga semua kan. Iya. Iya. Dasar kami kembali PB. Putar aja. Enggak, dasar kita di PB untuk yang serikat. Iya. Kalau Yang no- tidak punya dasar mau gimana, Pak? Ya itulah jawaban Bapak. Tanda Jadi tangan. kita kan menjaga ini antara serikat dan yang pekerja non serikat sama yang berserikat. Nanti mereka di lapangan yang Enggak, saya rasa juga kita jangan mau juga dibentur-benturkan ya. Itu juga tidak ini seperti itu antara non serikat dan serikat dibentur-benturkan. Saya rasa juga Pembagian adil lah yang cukup itu. yang tidak serikat juga harus menghargai. Iya, juga. memang. Kita tunggu dulu kesepakatan baru kita jual sama-sama. kalau memang itu. Jangan sampai juga sekarang dibenturkan ketika ini di stop ya teman non serikat yang menghantam lagi ke serikat. Nah, itu kita namanya dibentur-benturkan. Enggak usah gitulah. Saya rasa itu Pak Sabar, kalau saya pikir antara non serikat dengan perusahaan, mungkin antara non serikat dengan perusahaan kan bisa membuat PB untuk mereka sendiri. Gitu. Kan urusan mereka dengan perusahaan. Kalau saya sih maksudnya ya itu tadi teman-teman juga mau logo secepatnya kalau mau ini kita sepakati seperti dua tetap pembagian juga pengawasan juga jelas. Sementara ini jalan. Enggak Pak, sebenarnya enggak mudah ini. Artinya kan begini Bu, kita kan mau ke Bupati tadi katanya tadi, kan gitu. Nah, Iya, sempat lagi nih jam 4. Kalau ini kan jam sempat 3. sudah hari ini enggak mau jam 4. Ini sudah jam berapa? Jadi kapan kita ke Bupati? Nanti mungkin kepala dinas yang bisa ngomong nanti ya. Kita kami nah yang artinya menyampaikan. itu saja ditandatangani dulu. Yang surat yang pertama Jadi tadi. sambil diolah Bu, sambil diolah itu, situasinya mohon maaf dulu nih Pak ya. Tahan dulu. Dikeluarkan, sudah itu aja dulu. Tahan dulu. Besok kalau memang ada perubahan dan mau tanda tangan PB, lanjut. Antara non serikat dengan serikat sudah punya pegangan. Pegangan kami untuk serikat yang PB, non serikat silakan buat perjanjian. Sama Pak Erwin ini. Tidak mau non serikat ya. Karena kan pada intinya ini memperjuangkan seluruh buruh. Gitu lah. Jadi kita tidak mau non serikat dan serikatnya. Yang penting adil kan? Jangan menciptakan manajemen konflik lah Pak. Mainan lama itu. Ini sudah tanda tangan.